Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Giziling, bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi bersama saya, Muhammad Rifki Zailani, nutrisionis dari Giziling. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait dengan sarapan. Yang perlu teman-teman ketahui, bahwa di bulan Februari, tiap tanggal 14 hingga tanggal 20 Februari, itu diperingati sebagai Pekan Sarapan Nasional. Nah, di mana kita membahas pentingnya sarapan bagi kehidupan kita, seperti itu. Nah, sebetulnya mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, sarapan itu seperti apa sih? Mulai dari jam berapa sampai jam berapa? Nah, biasanya sarapan itu dimulai dari jam 6 pagi hingga jam 9 pagi. Nah, memang di sini beragam, teman-teman bisa mulai sarapan jam 6 atau jam 7 atau jam 8, silahkan saja. Tapi bukan berarti jam 6 sampai jam 9 teman-teman cuma makan aja kerjaannya ya. Jangan sampai begitu, jadi nanti malah kelebihan nih konsumsi makanannya. Nah, jadi teman-teman bisa sarapan dari mulai jam 6 hingga jam 9 pagi, seperti itu. Nah, sebetulnya apa sih fungsi dari sarapan itu? Nah, kalau untuk fungsinya, kita kan dalam sehari-hari ini melakukan aktivitas mengkonsumsi makanan ya, mengasup asupan zat gizi bagi tubuh kita. Nah, biasanya kita kan makan nggak sekaligus satu kali dalam sehari. Nah, kita bagi-bagi menjadi beberapa bagian. Nah, salah satunya sarapan atau makan pagi, kemudian dilanjutkan dengan selingan atau snack pagi, kemudian makan siang, kemudian snack sore atau selingan sore ya, kemudian makan malam. Dan mungkin buat teman-teman ada juga yang melakukan atau mengkonsumsi selingan di malam hari sesuai dengan kebutuhan. Nah, tentunya dari tiap makan ini itu mempunyai peranan dan persentase yang punya peranan masing-masing ini. Contohnya untuk sarapan. Biasanya sarapan itu persentase dari kebutuhan zat gizinya yang dipenuhi dari sarapan itu kisaran antara 15-30% atau 20-25%, seperti itu. Jadi dari kebutuhan sehari kan 100% nih teman-teman. Jadi nanti dibagi-bagi dari mulai tadi makan pagi atau sarapan hingga ke makan malam. Nah, dari sarapan ini biasanya sekitar 15-30%, seperti itu. Nah, sebetulnya apa sih pentingnya sarapan juga ya bagi tubuh kita? Nah, sarapan ini bisa menjadi modal istilahnya ya, kita memulai untuk mengasup kebutuhan energi dan zat gizi kita untuk memulai aktivitas kita sehari-hari. Contoh misalkan kita di pagi hari begitu bangun tidur, kita mempersiapkan diri untuk bekerja, atau mungkin sobat yang masih sekolah atau kuliah juga untuk melakukan proses belajar seperti itu. Nah, kan membutuhkan energi. Nah, salah satunya kita bisa mengasup ataupun bisa mengkonsumsi lah makanan itu dimulai dari sarapan pagi, seperti itu, agar energi kita terpenuhi, kemudian juga bisa meningkatkan konsentrasi dan juga bisa meningkatkan produktivitas kita bekerja ataupun daya berpikir kita saat belajar, seperti itu. Jadi itu salah satu pentingnya. Kemudian juga sarapan juga karena kita memenuhi kebutuhan zat gizi kita, di situ membantu kita memelihara kesehatan, kemudian meningkatkan sistem imun tubuh kita, teman-teman. Nah, kemudian di sisi lain juga dari kebiasaan sarapan, kemudian makan makanan yang lain ya, istilahnya tadi seperti makan siang, kemudian ada selingan, ada makan malam, kita di situ belajar untuk disiplin, sehingga metabolisme dalam tubuh kita itu bekerja lebih baik dan lebih teratur, seperti itu teman-teman. Jadi kita terhindar dari berbagai macam penyakit, salah satunya misalnya penyakit MA seperti itu ya, yang mengganggu dari metabolisme asam lambung, seperti itu. Dan juga kalau kita melakukan sarapan bersama keluarga gitu ya, bersama orang tua, kemudian bersama anak-anak kita, nah itu bisa juga membina atau membangun hubungan yang lebih harmonis nih, quality time lah istilahnya ya, quality time dari keluarga kita, seperti itu. Nah, mungkin ada beberapa tips yang bisa saya sampaikan terkait sarapan. Jadi tetap untuk sarapan ini seperti kita mengkonsumsi makanan sehari-hari, kita mengkonsumsi sarapan juga dengan makanan yang bergizi, seimbang dan juga beragam, seperti itu. Karena sekali lagi tidak ada makanan yang sempurna istilahnya dalam satu jenis makanan, jadi harus beragam, seperti itu. Kemudian konsumsi makanan secukupnya. Tadi yang saya katakan bahwa sekitar 15-30% atau 20-25% sesuai dari kebutuhan teman-teman, seperti itu.
Kemudian juga perhatikan nih asupan cairan juga. Jadi teman-teman juga jangan lupa minum. Yang dimulai kan minum juga 8 gelas sehari dan bisa dibagi-bagi juga teman-teman di setiap waktu makan. Salah satunya saat sarapan seperti itu. Dan juga jangan lupa konsumsi buah dan sayur ya untuk di sarapan juga seperti itu agar membantu teman-teman memenuhi asupan serat seperti itu. Nah, mungkin di sisi lain juga ada teman-teman yang bertanya-tanya ya, kenapa sih harus sarapan? Padahal saya kalau sarapan tuh mules segala macam ya, ada keluhan lah. Nah, sebetulnya teman-teman ini bisa memulai ataupun meringankan lah, jangan sampai teman-teman itu mengalami mules saat sarapan. Itu dimulai dengan mengkonsumsi air putih terlebih dahulu. Jadi saat teman-teman sebelum makan, coba konsumsi air putih. Kemudian teman-teman coba konsumsi buah dulu, seperti contohnya buah pepaya ya, yang istilahnya mungkin dia manis dan juga agak netral rasanya, jangan buah yang asam. Nah, jadi di situ membantu teman-teman untuk menetralkan asam lambung yang mungkin sudah terlanjur tinggi saat itu, sehingga rasa mules pun bisa lebih teratasi. Nah, selanjutnya teman-teman bisa memulai sarapan. Jadi nggak ada istilahnya nih, ibaratnya pengecualian nih buat teman-teman buat tidak sarapan, karena sarapan ini sangat penting teman-teman buat teman-teman memulai aktivitas agar lebih bisa bugar dan juga lebih energik lagi. Jadi jangan kelihatan lemes, kelemar-kelemar lah istilahnya seperti itu ya. Jadi mulai dari sekarang, yuk kita mulai kebiasaan untuk sarapan, konsumsi makanan yang bergizi, beragam dan seimbang mulai dari pagi hari agar kita bisa beraktivitas lebih produktif lagi. Seperti itu. Mungkin cukup sekian saran ataupun informasi yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gizi Link, solusi gizi kita. Dadah.